Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianisa Umar, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi D3 Kebidanan. Saat ini saya akan membahas mengenai masalah kurang gizi pada anak usia sekolah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang peran gizi pada anak usia sekolah. Kebutuhan zat gizi yang diperlukan anak sekolah selain untuk proses kehidupan juga diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak. Oleh sebab itu, anak memerlukan zat gizi makro meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi mikro meliputi vitamin dan mineral. Nah, gizi ini sangat penting untuk anak usia sekolah agar pertumbuhan dan perkembangannya tidak lamban dan menjadikan anak yang aktif, dan juga sudah menjadi peran orang tua untuk memberi dan menjaga asupan gizi pada anak-anaknya. Tetapi yang jadi permasalahan, terkadang para orang tua tidak menyadari bahwa ternyata anaknya itu masih kekurangan asupan gizinya karena pemberian porsi makanan yang tidak seimbang. Nah, berikut ini masalah yang akan muncul bila si anak itu kekurangan asupan gizi. Antara lain, fisiknya yang menjadi lemah, mengalami anemia, stunting. Stunting itu seperti anaknya itu lebih pendek di antara usia-usianya dan juga pola pikirnya itu agak lamban. Lalu kekurangan vitamin dan mineral, berat badan yang kurang, dan daya pikir yang lamban. Ketidakseimbangan gizi dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Gizi yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sehat, cerdas, dan memiliki fisik yang tangguh serta produktif. Nah, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat membutuhkan gizi yang cukup agar tidak terjadi penyimpangan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Gizi yang kurang juga akan membuat sistem imun pada anak lemah. Aktivitas yang cukup tinggi dan kebiasaan makan yang tidak teratur pada anak sering mengakibatkan ketidakseimbangan antara asupan dan kecukupan gizi. Ketidakseimbangan antara asupan dan kecukupan gizi akan menimbulkan masalah gizi, baik itu masalah gizi lebih maupun masalah gizi kurang. Selanjutnya, sebenarnya itu ada selanjutnya secara garis besar ada 3 faktor utama yang dapat menyebabkan masalah gizi, yaitu faktor penjamu, faktor agen, dan faktor lingkungan. Nah, faktor penjamu itu sendiri meliputi genetik, umur, jenis kelamin, kelompok etnik, keadaan fisiologis, keadaan imunologis, keadaan zat gizi, dan kebiasaan seseorang itu, yang dimana seseorangnya ini disebut anaknya ini. Lalu faktor agen itu meliputi faktor gizinya, biologis dari luar, faktor gizinya, faktor kimia dari luar dan dalam, fisiologi, genetik, psikis, dan kekuatan fisik. Sedangkan untuk faktor lingkungan itu bisa meliputi lingkungan fisik, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Masalah gizi ini dapat dilihat dari ketidakseimbangan antara faktor penjamu, agen, dan lingkungan. Nah, belum tentu untuk faktor. Nah, jadi untuk anak yang memiliki berat badan yang kurang itu sebenarnya belum tentu dia itu benar-benar mengalami masalah pada gizinya. Bisa saja dia itu karena genetiknya dari orang tuanya yang memiliki badan yang lebih kurus gitu. Tetapi si anak ini di sisi lain mungkin gizinya itu sudah seimbang. Jadi untuk permasalahan masalah kurang gizi ini sangat sulit untuk dibedakan. Dan salah satu contoh yang paling terlihat itu jika anak kurang gizi itu seperti fisiknya yang lemah dan gampang lelah. Selanjutnya kebutuhan gizi pada anak usia sekolah. Kebutuhan gizi pada anak usia sekolah ini lebih besar daripada anak di bawahnya karena pertumbuhan lebih cepat terutama pada penambahan tinggi badannya. Perbedaan kebutuhan gizi anak laki-laki dan perempuan dikarenakan anak laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas fisik sehingga membutuhkan energi lebih banyak, sedangkan perempuan sudah masuk masa balik sehingga membutuhkan protein dan zat besi yang lebih banyak.
Jadi mengapa anak-anak itu sebenarnya sangat-sangat butuh untuk asupan gizi yang seimbang, seperti yang tadi sudah saya sampaikan mengenai anak laki-laki yang aktivitasnya lebih banyak, sehingga dia membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menjadi energi yang lebih banyak agar setiap aktivitasnya itu dia tidak gampang lelah. Dan juga untuk anak-anak perempuan dia membutuhkan protein dan zat besi yang lebih banyak agar dia terhindar dari yang namanya anemia karena sudah melalui masa menstruasi. Menurut angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk anak usia sekolah, menurut Kementerian Kesehatan, normalnya itu seperti ini. Jadi untuk umur 7-9 tahun, berat badannya 27 kg, tinggi badannya 130 cm, energinya 1850 kilokalori, proteinnya 49 gram, lemaknya 72 gram, karbohidratnya 10 gram. Nah, untuk usia 10-12 tahun pada pria, pada anak-anak laki-laki, yaitu berat badannya 34 kg, tinggi badannya 142 cm, energinya 2100 kilokalori, proteinnya 56 gram, lemaknya 70 gram, dan karbohidratnya 13 gram. Sedangkan untuk anak perempuan usia 10-12 tahun, berat badannya 36 kg, tinggi badannya 145 cm, energinya 2000 kilokalori, proteinnya 60 gram, lemaknya 67 gram, karbohidratnya 20 gram. Nah, lalu bagaimana cara mencegah kurang gizi pada anak usia sekolah? Yang pertama itu pemberian porsi gizi seimbang. Nah, pemberian porsi gizi seimbang itu terdiri dari satu porsinya terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, sehingga porsi itu bisa disebut dengan porsi gizi seimbang. Nah, lalu yang kedua itu membiasakan memberi anak bekal makan. Jadi, membiasakan diri untuk memberikan anak bekal untuk sekolahnya itu sangat penting. Untuk memantau gizinya, itu juga bisa membuat anak itu lebih hemat, biar dia nggak jajan-jajanan yang nggak jelas di luar sana. Yang bisa saja minyaknya itu tidak tahu dari kapan, minyaknya itu bersih atau enggak, gizinya itu ada atau enggak, atau malahan sama sekali tidak memiliki kandungan gizi. Nah, lalu yang ketiga, membiasakan pemberian sarapan pada anak. Pemberian sarapan pada anak ini sangat penting, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Untuk pemberian sarapan ini dilakukan agar si anak ini memiliki energi untuk mengawali aktivitasnya sehari-hari. Apalagi kalau misalnya dia sekolahnya udah offline, pasti dia lebih sering bermain-main, bercanda tawa dengan teman-temannya pada pagi harinya. Dan juga kalau misalnya pembelajaran online, walaupun online, asupan gizi ini pada anak itu sangat penting, apalagi pada sarapannya. Untuk mengawali dia beraktivitas sekolah daring, biar dia tidak merasa gampang ngantuk, gampang lelah saat pembelajaran berlangsung, dan daya ingat penyerapannya itu, daya pola pikirnya itu lebih terjaga agar dia mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, lalu apa aja sumber makanan anak usia sekolah? Yang pertama itu ada karbohidrat. Asupan karbohidrat secara tidak langsung berperan dalam proses pertumbuhan. Konsumsi karbohidrat akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk glikogen atau lemak tubuh. Nah, lalu selanjutnya ada protein. Protein juga dibutuhkan untuk membangun dan memelihara otot, darah, kulit, jaringan, serta organ tubuh. Nah, pada anak, fungsi terpenting protein ini adalah untuk pertumbuhannya. Nah, selanjutnya ada lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi penyerapan beberapa vitamin. Selain itu, lemak juga berfungsi untuk pertumbuhan, terutama sel otak. Dan yang terakhir itu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil daripada protein, lemak, dan karbohidrat, tetapi sangat esensial untuk tubuh. Keduanya mengatur keseimbangan kerja tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi untuk vitamin dan mineralnya ini juga bisa menjaga sistem imunitas pada si anak ini. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi sedang pandemi seperti ini, bisa menjaga anak terhindar dari virus COVID karena sistem imunnya yang kuat, dan juga mencegah anak
memiliki fisik yang lemah dan gampang lelah. Untuk karbohidratnya sendiri bisa didapat dari apa aja sih? Nah, karbohidrat itu sendiri bisa didapat dari nasi, sereal, atau oatmeal, umbi-umbian, dan juga roti. Nah, untuk proteinnya apa aja? Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, protein itu dibagi menjadi dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani itu sendiri bisa diambil dari ayam, telur, produksi sapi seperti susunya atau dagingnya, terus olahan susu sapi seperti keju atau yogurt, dan juga jenis-jenis ikan. Nah, untuk protein nabati ini sendiri bisa diambil dari alpukat atau jenis kacang-kacangan seperti kacang hijau dan juga kacang kedelai. Nah, untuk lemak sendiri, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, terbagi menjadi dua macam, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Untuk lemak nabatinya bisa diambil dari kacang almond, alpukat, dan coklat. Dan juga untuk lemak hewaninya bisa diambil dari ayam, telur, daging sapi atau daging ternak lainnya, susu, keju, dan juga ikan. Nah, untuk vitamin dan mineralnya bisa diambil dari susu yang memiliki kalsium, lalu ada sayur-sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin, kacang almond, dan juga ikan, terutama ikan laut ya. Menu sarapan anak bisa diberikan seperti roti dengan telur dan beberapa buat seunik mungkin agar anak ini tertarik untuk memakannya, lalu bisa juga dengan nasi goreng. Nah, selain dari makanan beratnya ini, bisa diselipkan dengan buah-buahan dan juga pemberian susu, agar si anaknya ini memiliki energi yang cukup, agar si anaknya ini memiliki tenaga yang kuat untuk mengawali aktivitasnya dia. Nah, lalu untuk bekal anaknya ini sendiri, bisa diberikan seperti kayak bento atau hiasan bekal lainnya, kayak misalnya nasinya dibentuk panda, terus juga penyusunan lauk pauknya, penyusunan sayur-sayurannya bagaimana, biar si anak ini tertarik untuk menghabiskan semua bekal makannya dia. Nah, juga selain dengan makanan beratnya itu bisa diberikan seperti snack-snack olahan rumah, kayak misalnya lumpia sayur atau lumpia daging, biar si anaknya ini mengurangi jajanan-jajanan yang tidak jelas di sekolahnya. Dan juga jangan lupa diberikan atau dibawakan buah-buahan agar menetralkannya itu. Semoga para penonton, terutama pada bunda-bunda dan mungkin adik-adik yang menonton video ini, bisa lebih mengetahui pentingnya gizi pada anak usia sekolah, dan lebih mengetahui cara memilah dan memilih makanan yang kaya akan gizi untuk anak, juga mencegah terjadinya kekurangan asupan gizi pada usia anak, yang akan mengakibatkan seperti masalah-masalah kurang gizi pada anak, seperti yang tadi sudah disampaikan, fisika yang lemah, stunting, pola pikir yang rendah, berat badan yang kurang, dan lain-lainnya. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Mohon maaf jika pembahasan tadi masih banyak kurangnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.